Halo, selamat sore teman-teman. Jumpa lagi barengan sama saya dan hari ini adalah episode ketiga. Ya, episode ketiga. Dan nggak sendiri lagi sekarang, ada lagi teman. Namanya siapa? Boleh perkenalan dulu. Halo teman-teman, nama saya Kikis. Saya temannya Mr. Yusa. Cie. Teman apa? Teman sepermainan. Teman sepermainan, benar. Ya, jadi hari ini saya ngundang khusus Kismiati. Boleh ya sebutnya? Boleh, silakan. Karena kita mau membicarakan tentang working mom. Yes. Temanya adalah working mom hari ini. Ya. Oke. Jadi ini teman saya ini dia itu sudah bekerja lama dan dia is a working mom, right? Yes. Ya, oke. Sekarang mau tanya-tanya dulu aja. Jadi kita ngobrol santai aja ya. Sebagai seorang working mom, kesusahannya apa? Yes. Gitu. Karena kan teman-teman pasti banyak juga yang mungkin ibu-ibu yang bekerja juga ya. Betul, Gimana? Ya kesulitannya sih kalau menurut saya pribadi itu cara mengatur waktu. Ya memang sih kalau kita kerja kan memang jam kerja itu 8-16 begitu ya. Terus sisanya sih harapannya bisa ngurusin keluarga gitu. Benar. Tapi ternyata pada kenyataannya gimana? kadang itu pekerjaan juga jam 16 tuh nggak bisa 16 on time. Tapi setelah itu ada pekerjaan yang harus dilakukan gitu. Terus habis itu weekend yang harusnya kita buat keluarga begitu ya, idealnya sih begitu, tapi karena tuntutan pekerjaan ya kita harus stay untuk jadi di kantor kah atau lembur kah atau apa atau kegiatan agenda yang lain begitu. Berarti ini Kismiati ini berarti office work ya? Iya betul. Berarti working mom yang di office begitu ya? Iya. Oke. Tapi banyak juga di lapangan. Benar-benar. Maksudnya segala macam di Oke. serabutan. Benar-benar. Sekarang coba dulu pertamanya ketika memutuskan untuk menjadi seorang working mom, apa alasannya? Biasanya sih, kalau saya itu alasannya finansial. Jadi memang karena ketuntutan keluarga gitu ya. Jadi memang saya ada pada, kan saya masih muda ini Pak ya. Wow. Jadi memang pada saat itu ya masih muda kan mimpinya dulu masih muda, benar-benar. Mimpinya kan masih panjang, jadi kan waktu itu pengen punya rumah gitu kan. Kalau punya rumah pada saat itu kita ngambil rumah kan ada cicilan gitu kan. Jadi karena tuntutan ekonomi, terus ya sudahlah, saya harus meninggalkan anak saya yang waktu itu 3 tahun, saya tinggal dia kerja gitu. Oke, berarti keputusan untuk menjadi seorang working mom itu terjadi ketika sudah punya anak. Betul. Karena membutuhkan sesuatu dan income-nya harus lebih, makanya bekerja gitu. Iya betul. Tapi kan sebelumnya juga memang, ya saya memang orangnya up to date ya, nggak, maksudnya lebih senang ketemu dengan orang. Bener. Gitu loh. Sebenarnya kalau nggak bekerja pun, tapi saya memang senang ketemu banyak, berelasi lah. Tapi kan itu bukan alasan awal kan, maksudnya? Iya betul. Tapi bekerja, sih, nikah, terus pingnya ya di rumah sebenarnya kan gitu. Iya betul. Tapi karena tuntutan ekonomi makanya bekerja gitu kan. Iya betul. Nah, harapannya kayak princess gitu loh Pak. Jadi bisa setelah ekspektasi nikah, nggak sesuai berarti. Gitu ya. Tapi nggak bisa. Kayaknya gini nih Kis, di banyak ya aku lihat ada beberapa teman juga, orang tua murid juga gitu yang cerita kalau mereka itu nggak cuma stay at home, mereka juga kerja juga gitu. Berarti kan working mom as well kan. Betul. Dan mereka juga banyak sekali hal yang dikorbankan, ya kan? Selain keluarga, waktu dengan anak, nurturing anak itu kan juga, benar gak sih? Nah, selama ini kesulitan untuk membesarkan anak yang kamu alami apaan sebagai working mom? Biasanya kita susahnya ketika mereka itu sudah punya dunia sendiri. Jadi kayak kalau istilahnya tuh mereka sudah terbiasa dengan tanpa saya gitu ya, anak saya. Jadi karena ditinggal kerja, dia kan mau nggak mau dia harus mandiri sendiri ya. Jadi kalau misalnya pas kerja ada tugas, kalau sekolah masih ini sih masih bisa assist ya kita ya. Tapi kalau misalnya dengan dunia main, nah itu kita sudah kadang nge-lag. Dia sukanya FF gitu kan. Kitanya apa ya masih mainan Tetris atau apa ya gitu. Jadi nggak nyambungnya di situ. Nah, jadi apa ya mislead gitu ya di situnya. Jadi agak jadi semakin susah dong. Dunianya sudah berbeda. Dia kan lebih nyaman sama temennya yang ngerti gamenya, yang ngerti dan ya maksudnya biasanya kalau dia main sepedaan gitu kan rame-rame kan nggak mungkin kita ngikutin terus gitu kan. Jadi ya sudah dia punya dunia sendiri yang lebih asik daripada
dunia dengan ibunya gitu. Oke. Jadi ada kesusahannya ya. Iya. Nah, sekarang kalau kita relate dengan income yang didapat, experience yang didapat sebagai working mom, apakah itu worth it? Sepadan nggak dengan meninggalkan anak? Iya. Paham ya maksudnya? Iya, betul. Ninggalin anak untuk kamu kerja, apakah itu sepadan dengan yang kamu hasilkan gitu? Iya, kalau saya menilai iya sepadan. Sepadan? Iya. Gimana? Sepadannya karena saya jadi punya impian yang terlaksana. Misalnya tadi kan alasan saya karena ekonomi ya. Ekonomi karena pengen punya rumah. Jadi sekarang kan kami sudah punya rumah. Weh. Nah, sudah walaupun selesai cicilan gitu, belum. Oh, belum. Karena sudah 15 tahun. Oke. Ya, jadi walaupun masih cicilan gitu, tapi at least goalnya tercapai. Kalau kita pengen punya rumah. Bener. Nantinya kan ya memang walaupun rumah itu nggak sebesar yang punya villa atau apa gitu ya cuma nantinya kan dia yang punya gitu. Nah di situ terus dia juga kebutuhannya kan lebih terjamin kan secara misalnya dia pengen apa, pengen sepeda bisa provide ya. Ya betul, itu kalau menurut saya sih jadi pengorbanannya sih setara, cuma memang kadang kita kehilangan masa-masa keemasan ya gitu dengan kita nggak dampingin 24 jam ya. Itu sih yang sedihnya. Oke, berarti kalau suami kerja, dirimu juga kerja, anak dengan siapa di rumah? Nenek. Ada nenek kakek. Jadi ada bantuan ya, istilahnya betul. bantuan. Kalau nggak ada nenek kakeknya berarti babysitter ya, gitu kan? Iya, lagi wajarnya kalau orang kan? lain, orang lain gitu. Karena banyak sih aku lihat yang orang-orang gitu ya, kalau suami istri kerja, anaknya pasti sama babysitter. Iya. Kalau nggak sama mbaknya, atau dititipin di mana itu namanya? Daycare, bener, dititipin begitu. Tapi kalau ini karena ada kakek neneknya, jadi sama mbahnya gitu ya. Betul. Apakah, gini aja, dulu itu pengalaman dulu waktu kecil pernah juga dititipin? Enggak. Aku, bukan dirimu. Aku dititipin, terus ada crash gitu ya, antara cara mendidik orang tua dan cara mendidik mbahnya. Gimana pengalaman? Ada nggak? Iya ada juga sih. Saya ingat juga dulu waktu saya kecil juga saya sama mbah sih. Ibu kan kerja, bapak juga kerja. Itu yang sekarang sama saya alami ketika saya kerja, suami kerja kan sama mbahnya, sama kakek nenek. Nah itu misalnya kalau kakek nenek tuh kebiasaan tuh punya pola asuh yang seringkali tuh blobo gitu loh. Jadi apa maunya anak? Apa itu blobo? Maunya anak tuh diturutin semua gitu loh. Jadi misalnya makan ini, oh ya daripada nangis bikin mie instan, gitu. Nah mesti mie instan ya udah dimasakin gitu. Kalau kita kan mie instan seminggu sekali itu udah bagus gitu loh. Tapi aturannya adalah daripada nangis kan biar diem atau apa, mintanya mie ya mie. Mintanya jajanan apa yang lewat ya udah dibeliin gitu. Jadi itu pola asuhnya kan bedanya di situ juga. Nah, terus gimana caranya untuk convincing your parents to not doing that? Ya, biasanya saya nggak strict sih orangnya, Pak. Terus? Jadi misalnya saya memang kalau sama anak saya itu dia pasti udah tak doktrin loh. Misalnya mie hanya boleh ini. Jadi jeleknya kan dia jadi ngumpet-ngumpet. Kalau misalnya minta bikin mie terus jangan bilang sama ibu ya kalau bikin mie ya gitu-gitu. Jadi mereka kadang kerja sama, tapi kan ketahuan sama saya. Ya, pasti saya ingetin bahwa nggak boleh mie. Ya, tapi ada ini konsekuensi enggak, hukuman gitu kalau mereka itu kong kali kong lah istilahnya yang mbahnya sama anakmu gitu? Sih. Enggak, kalau cuma saya teguran lebih, aja. Iya teguran. Saya lebih orangnya nggak main apa ya, lebih mulutnya yang jalan. Oke. Sekarang berarti sudah jalan berapa lama jadi working mom? 6 tahun. 6 tahun? Itu juga sudah 6 tahun. Dari 2017? 6 tahun ya? Oh iya 6 tahun. Oke, dari 6 tahun itu ada dong suka dukanya ya. Lagian gini loh, kalau kita ngelihat kan orang single aja nih, kerja aja stres. Apalagi working mom ya, dia ngurusin dua, yang satunya dunianya dia, satunya dunia kerja gitu. Gimana? Iya bisa jadi kadang stresnya kerjaan terbawa di rumah. Nah, kembali pernah juga? Sering juga. Jadi, tapi sedapat mungkin enggak sih kalau yang stresnya di rumah saya jarang bawa ke kantor. Karena maksudnya kalau kayak gitu nanti ngerusak mood seharian gitu loh. Karena kan lebih banyak di kantornya daripada di rumahnya gitu kan. Jadi misalnya lagi ada masalah atau apa ya cukup dipendam dalam hati, terus di kantor ya fokus kerja gitu. Okay. Nah tapi stresnya di kerjaan ketika pulang rumah itu bisa sampai misalnya ngomel sama
suami gitu, ini gini loh ini. Jadi kadang tuh suami itu malah jadi tempat sampah kan. Kita yang nggak bisa meluapkan emosi di kantor, meluapkan emosinya di rumah gitu. Oke, jadi as a working mom, pandangannya terhadap profesionalisme kerja apa? Kamu lihat orang kerja secara profesional itu kayak apa gitu? Iya, bisa menempatkan diri aja sih. Sama kalau saya lebih senang konsisten tanggung jawab gitu ya. Jadi kalau misalnya walaupun walaupun saya sebagai ibu rumah tangga begitu ya, kalau jam kerja ya tetap kerja, ada tugas ya saya harus konsisten lakukan tugas saya begitu. Ya mungkin gini lah, apa namanya, nggak cuman working mom ya, tapi working dad juga. Ketika sudah punya keluarga kan kadang ada orang yang masih single nih ceritanya, satu kerjaan sama kita gitu ya, sudah punya anak, suami istri gitu. Kadang itu kan ada aja lah alasannya gitu, apa namanya, dia izin gitu sama bosnya gitu, izin anak saya sakit, saya harus pulang. Terus anak saya mau imunisasi, saya harus pulang. Anak apa lah gitu, sering begitu. Pernah nggak denger nyinyiran dari teman-teman gitu, satu kerjaan yang masih single tentunya, terus nyinyir gitu karena dirimu izin gitu? Kebanyakan izin gitu ya. Kalau saya kebetulan nggak pernah ada di posisi itu. Oh, nggak pernah izin? Jarang izin. Ya, cuma memang kalau saya karena belajar tanggung jawab tadi ya Pak. Jadi misalnya saya sudah tugas saya itu ya, jadi saya konsisten. Misalnya anak saya bisa sakit gitu ya, udah saya urus dulu izin, hanya bisa sampai dia temani dia periksa. Nah habis itu tak pasrahin ya. Jadi saya tipenya lebih ke workaholic gitu sih. Oke, jadi pas ya gitu. Kalau untuk working mom di luar sana yang mungkin juga struggle ya, mereka kesusahan dalam membagi waktu untuk menciptakan profesionalismenya dia sebagai seorang pekerja, as well as sebagai seorang mom, right? Nah itu ada saran nggak untuk mereka? Biasanya yang mungkin bisa ditempuh adalah ketika dia konsisten tadi, misalnya dia izin orang tua sakit, anak sakit atau anggota keluarga sakit begitu, dia harus dalam tanda kutip membayar gitu ya, supaya jadi dunia pekerjaannya juga dapat, keluarganya juga dapat. Jadi misalnya dia habis selesaikan tugasnya di mendampingi anak sakit atau apa, dia dalam kutip membayar di hari berikutnya atau waktu berikutnya gitu. Karena kalau nggak gitu nanti perusahaan juga pasti mereka nggak mau rugi juga. Oke, benar. Berarti maksudnya stay professional meskipun punya urusan di luar gitu. Iya betul. Jadi memang harus, nggak bisa, kalau menurut saya nggak bisa kalau kita justru kan ini keluarga saya, karena kan kita kerja kan memang ikut orang lain ya. Jadi ikut sistemnya orang lain, peraturannya orang lain. Nah, jadi mau tidak mau ya. Betul. Oke. Menarik. Oke. Sepertinya segitu dulu aja. Kita lanjut lagi nanti di part di episode keempat ya. Iya, boleh. Oke, teman-teman kalau juga mungkin merasa punya pergumulan yang sama atau pergumulan benar-benar punya hal yang sama, boleh share di di kolom komentar nanti. Silahkan di situ ditulis mau cerita apa, boleh banget. Nanti kalau boleh Instagramnya ya, aku taruh ya di situ. Oke. Nanti Instagramnya ada di sini. Oke, jadi buat teman-teman yang mungkin mau menghubungi, mau sharing-sharing nih, Bu Kikis ini enak diajak ngomong gitu ya. Oke. Jadi segitu dulu. Terima kasih udah datang. Sama-sama, Mr. Yosa. Sampai ketemu. Benar, di episode 4 ya. Oke. Thank you teman-teman. Bye-bye.